Harusnya perbedaan itu rahmat, tapi jadi tercela ketika wong cuma beda dalam hal kecil ini aja loh ya, kok terus jadi rusak semua. Nah, itu berarti tercela sudah. Jadi ada perbedaan yang terpuji, manusiawi, dan ada yang tercela. Perbedaan yang bisa ditolerir inilah yang nanti jadi rahmat. Ihtilafu ummati rahmah. Itu kalau punya dua syarat ini. Kebalikannya, dia akan tercela kalau sengaja berbeda. Pokoknya aku anti dia, anti pejabat itu. Maka apapun dari pejabat itu harus aku kritik. Nah, itu berarti asal beda. Tidak boleh, tidak islami. Jadi motifnya kedengkian. Sudah tidak suka duluan, itu tidak boleh. Setiap orang ada sisi-sisi baiknya, ada sisi-sisi buruknya. Kemarin itu ada yang tanya, Pak Faiz pro Soeharto apa anti Soeharto? Pertanyaannya ibu. Jawabnya gampang. Ya Pak Soeharto itu ya manusia. Ada baiknya pasti, ada buruknya juga pasti. Di bagian-bagian yang baik aku pro, di bagian-bagian yang jelek aku anti. Wah, itu namanya tidak jelas Pak. Ya Ben. Jadi lu caranya tahu yang baik dan tidak baik, ya telitian sampai dapat info yang valid. Jangan kamu ngomong jelek tanpa kamu teliti, itu namanya nuduh. Nah, jadi caranya begitu. Tidak ada manusia yang 100% baik, 100% jelek. Maka kita harus adil. Jangan mentang-mentang dia kita benci terus salah kabeh yang dari dia, atau sebaliknya. Dan hati-hati dengan perbedaan yang mengakibatkan perpecahan, permusuhan. Sebenarnya urusannya sangat simpel. Lah kok akibatnya besar begini? Kok orang se-Indonesia, umat Islam sedunia jadi pecah, jadi berkubu-kubu? Berarti salah kamu mengelola perbedaan. Ditinjau lagi, perbedaanmu jadi tercela. Harusnya perbedaan itu rahmat, tapi jadi tercela ketika wong cuma beda dalam hal kecil ini aja loh ya, kok terus jadi rusak semua. Nah, itu berarti tercela sudah. Kamu tidak mengukur dampaknya. Yang kamu ukur, yang penting kamu menang. Jadi ada yang boleh terpuji dan yang tercela. Jadi kapanpun kamu mau jidal, mau tabrakan pendapat sama yang lain, coba perhatikan efeknya nanti seperti apa. Kalau memang tidak produktif, tidak manfaat untuk dirimu, seandainya jalan juga justru dampak jeleknya besar, mending dihindari. Paling tidak usah expose perdebatanmu. Paling tidak mentok lana amaluna walakum amalukum, selesai. Tidak pakai expose debat yang bikin pecah banyak orang, merusak. Itu perbedaan yang tercela. Nah, ketika perbedaan terpuji, dia jadi rahmat. Manfaatnya perbedaan yang jadi rahmat itu secara umum 3. Yang pertama, kita kaya dengan dalil. Ada mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Hanafi, itu kan kita kaya akhirnya. Oh, berarti ada alternatif dalil. Dipahaminya tidak kaku. Ada macam-macam, tergantung menurut siapa. Kan gitu. Itu kita kaya dalil. Yang semakin banyak kita bacakan, semakin kita dalil. Semakin kita adu argumen kan semakin kita wawasan. Oh iya, ada pandangan kayak gitu, dalilnya begini. Saya tadi pandanganku kayak gini, dalilku ini. Itu kan kita semakin kaya. Dan para ulama zaman dulu sangat ngerti ini. Jadi mereka tidak masalah berbeda. Padahal itu relasinya banyak yang guru murid. Malik, Hanafi, Syafi'i itu kan relasi guru murid. Tapi masing-masing punya perbedaan pikiran. Tidak apa-apa, akhirnya fikih jadi kaya dengan pikiran, kaya dengan dalil.
ternyata bisa begini juga bisa begitu. Tergantung cara kita menggunakan dalil. Nah, itu manfaatnya perbedaan. Kalau perbedaan nggak boleh atau perbedaannya tercela semua, pasti tidak akan ada madhab-madhab yang bikin kita punya banyak alternatif. Begitu kita kaya dalil kan enak. Oh, ada yang argumennya begini, ada yang bilang aurat itu ABCD, ada yang bilang jilbab itu begini, ada yang bilang begitu. Itu kan kita kaya perspektif. Semakin kaya kan semakin kita tidak gampang ngamuan. Oh, mungkin ulama itu ikut madhab ini loh, kalau madhab ini dalilnya itu kan gitu. Kayak aurat itu kan kalau Syafi'i dari udel sampai dengkul misalnya kalau sholat. Jadi kamu sholat hanya pakai sarung yang pendek itu hanya pakai di bawah dengkul, atau celana yang sampai bawah dengkul itu kan boleh, asal ketutupan semua. Tidak pakai atasan juga boleh, yang penting udelnya ketutup kan. Itu versinya Syafi'i. Ada madhab yang aurat itu kubul wa dubur. Kubul wa dubur itu berarti kamu pakai celana dalam saja, itu boleh keluar rumah, tidak apa-apa, auratnya sudah ditutup. Ada loh madhab yang begitu. Itu kan ada malah kalimatnya kalau di kitab agak ngeri, baina kubul wa dubur. Baina itu kan diantara. Jadi kalau diartikan letterlock, jadi aurat itu antara kubul sama dubur, itu cuma sedikit itu. Oke. Jadi ada yang maksudnya kubul sama duburnya, nanti kamu baina beneran, cuma kamu tutup pakai. Jadi lo itu kaya kita, kayak gitu itu lo ada dalilnya ternyata. Jilbab harus pakai cadar apa enggak, harus kelihatan matanya saja apa wajahnya saja apa rambutnya, ada dalilnya semua ternyata. Dan tapi kan bener dalilku Pak, ya setiap ulama, setiap mazhab menganggap bener dalilnya. Kalau enggak ya dia enggak bikin mazhab, enggak bikin pikiran. Ya kamu silakan milih.